نحن نستطيع أن نجتمع لاشتراك الدورة العربية في حال الصحة والعافية بدون الموانع والحواجز. وصلي ونسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد حمل الناس من الظلمات الجهل إلى نور العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. طيب أما بعد، ليلتكم سعيدة. سعيدة مباركة. سعيدة. مباركة. كيف حالكم جميعا؟ الحمد الحمد لله. لله بالخير. طيب. قبل أن تبدأ الدراسة هيا نبدأ دراستنا بقراءة البسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الحمدلله بالأمس قد بحثنا فيما يتعلق بالتصريف، تصريف الأفعال المجردة وكذلك المزيدة. Kemarin kita sudah bahas terkait fi'il mujarrad wakadzalika fi'il mazid. Wakadzalika nahnu nadrusu an kaifiyat tasrif, dan kita juga sudah belajar tentang bagaimana cara mentasrif. Ada beberapa teman-teman yang agak bingung terkait PR-nya. PR-nya itu melengkapi dari fi'il madhi sampai isim alat. Jadi bukan memberikan harokat ataupun memberikan terjemah, melainkan diteruskan. Satu misal, farraha yufarrihu tafrihan. Tafrihan. Nah, di situ tinggal dilanjutkan sampai isim alat. Farraha yufarrihu tafrihan tafrihatan tafrahan tifrahan mufarrahan fawa mufarrihun wadaka mufarrahun farrih La tafrih, la la tufarrih farrih tufarrih, la tufarrih mufarrahu. مفرخ mufarrahun. مفرخ Nah, tayyib. Wal'an insyaallah nahnu nadrusu bima yata'allaq bi fi'il lazim wal muta'addi. Kita akan belajar terkait fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Fi'il lazim itu apa? Fi'il yang cukup dengan fa'il saja tanpa memerlukan maf'ul bih. Sebelum masuk ke pembahasan, perlunya kita mengetahui fa'il itu apa. Fa'il adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Nah, itu namanya fa'il. Fa'il adalah isim yang wajib dibaca rofa atau isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il. Jadi satu misal, jalasa zaidun. Nah, zaidun itu disebut fa'il. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya itu subjeknya, orang yang melakukan. Kalau predikat itu kan kata kerja. Nah, predikat dalam bahasa Arab disebut fi'il, kalau subjek dalam bahasa Arab disebut fa'il. Nah, itu namanya fa'il. Nah, fi'il lazim itu hanya butuh fa'il, tidak membutuhkan maf'ul bih. Nah, maf'ul bih itu apa? Maf'ul bih adalah ismun mansubun alladhi yaqa'u fi'lu fa'il. Jadi isim yang dibaca nasab yang biasanya terletak setelah fi'il dan fa'il. Nah, itu namanya maf'ul bih. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut objek. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut objek. Nah, fi'il lazim ini adalah kalimat fi'il yang memerlukan atau yang butuh fa'il saja, tidak membutuhkan maf'ul bih. Satu misal, jalasa zaitun. Sudah, Zaid duduk. Tidak membutuhkan objek. Ya, tidak membutuhkan objek. Saya sudah mengeser beberapa contoh, misalnya koma Ahmadu. Ahmad berdiri. Sudah, tidak ada objek, tidak memerlukan objek. Satu misal, Fariha bahagia. Fariha zaitun. Zaid bahagia. Sudah cukup. Nggak ada objeknya. Kecuali kalau yang awalnya Fariha diikutkan wazan fa'ala menjadi farroha, maka itu nanti artinya sudah bukan bahagia, melainkan membahagiakan. Jadi lazim, fi'il lazim yahtaju ilal fa'il faqat, membutuhkan fa'il saja, tidak membutuhkan maf'ul bih atau objek.
Misalnya lagi tanamu Zainab. Zainab tidur. Sudah. Titik. Nggak butuh objek. Nah, itu namanya fi'il lazim. Tapi kalau fi'il muta'addi itu adalah kalimat fi'il yang tidak cukup dengan fa'il saja, melainkan dia harus membutuhkan maf'ul bih. Satu misal, sami'a. Sami'a zaitun. Misal, sami'a zaitun. Zaid mendengar. Di sini kan harus ada sesuatu yang didengar. Nah, sesuatu yang didengar ini namanya maf'ul bih. Nah, atau objek. Nah, itu namanya fi'il muta'addi. Misalnya lagi, akala Zaidun at-ta'ama. Zaid telah makan makanan. At-ta'ama itu disebut maf'ul bih. Kenapa jadi maf'ul bih? Ya, karena dia menjadi objek. Objek dari mana? Objek dari fa'il. Objek dari pelaku. Nah, itu namanya fi'il muta'addi. Misalnya lagi, qara'a Zaidun al-Qur'an. Zaid membaca Al-Qur'an. Zaid itu disebut fa'il, membaca itu Quri'a, disebut Quri'a, fi'il. Quri'a. Terus misalnya Al-Qur'ana itu disebut objek atau maf'ul bih. Nah, itu terkait pembahasan kita yang perlu kita pahami hari ini, yaitu bagaimana caranya kita mengetahui apa itu fi'il lazim dan apa itu fi'il muta'addi. Dari sini, apakah ada yang perlu ditanyakan? Oh, Ustadz mau nanya, Ustadz. Nah, akhi dulu, tafadhol. Mada turid an tas'al. Oh, terkait fi'il lazim. Hmm? Nah, kan kalau fi'il lazim itu kalau misalnya kan kalau itu kalau kudu ada objek ya. Misalnya kayak yang tadi Ustadz jelasin jalasa, misalnya jalasa Usman itu fi'il lazim. Begitu kan, Ustadz? Ya, na'am. Nah, kalau misalnya kayak jalasanya itu ditambahin domir, Hmm? jalas tuh, itu Hmm? udah disebut fi'il lazim. Iya, fi'il lazim. Masih tetap fi'il lazim. Oh, kayak gitu, Ustadz. Ya, fi'il lazim, pokoknya fi'il lazim intinya dia tidak butuh objek. Berdasarkan domir juga berarti itu betul fi'il lazim. Mm-mm. Jelas itu kan artinya Oke, saya duduk. iya. Mm-mm. Oke, Ustadz. Syukron, Ustadz. Afwan. Baik, al-akhir. Soal an fi'il lazim wal muta'addi. Kalau ini Ustaz, kalau eh, apa eh, gap gap tuh ila Surabaya misalnya gitu ya. Ah, Surabaya itu bukan apa? Bukan Objek. maf'ul bih bukan ya. bukan. Dia keterangan. Ah, keterangan. Nah, Sekali lagi. Jadi saya pergi ke Surabaya. Kalau misalnya kalau saya pergi itu kan nggak jelas nih Ustaz ya. naam, sahih. Butuh pasti kemananya gitu ya. Naam, Jadi jadi dikatakan tadi itu tidak butuh, tapi kalau kata-kata saya pergi itu pasti butuh keterangan gitu ya. naam, sahih. Walaupun tidak butuh objek. Karena ke itu menunjukkan keterangan ke Surabaya. Sama kayak ajlisu alal kursi, saya duduk di atas kursi. Kursi itu bukan objek, melainkan keterangan bahwa dia duduk di atas kursi. Beda lagi kalau posisinya saya menduduki. Nah, menduduki itu sudah beda lagi. Dia harus ada sesuatu yang diduduki. Kalimatnya beda. Satu misal lagi gini, Fariha Zaidun. Zaid bahagia. Titik kan?
Zaid bahagia, titik. Tapi kalau membahagiakan, nah itu kan pasti ada sesuatu yang dibahagiakan. Misalnya Zaid membahagiakan orang tuanya. Nah, membahagiakan ini bahasa Arabnya farroha. Kalau bahagia saja fariha. Jadi fariha itu fi'il lazim, kalau farroha fi'il muta'addi. Karena dari segi terjemah itu dia butuh objek. Dibedakan dengan keterangan ya Ustaz ya. Nah, Kalau seperti tadi itu apa namanya bahagia tadi itu tanpa keterangan, tanpa objek sudah cukup saya bahagia gitu aja ya. nah sahih. Nah, dibandingkan dengan pergi atau mungkin tadi itu Duduk. apa duduk itu eh, keterangan itu meskipun sebutannya bukan objek, Nah, tetapi apa namanya diperlukan untuk membuat pelengkap. apa fiil tadi itu lebih jelas gitu ya Nah, maksudnya. Ya. sahih. Hmm, hmm. Tapi tetap dia disebut fiil lazim Nah, karena fi'il lazim. yang dibutuhkan itu bukan objek tapi keterangan. Ya, Nah, sahih. ya kalau Ustaz. Amin wa iyyakum jazakumullah. Satu misal lagi, ada ciri-ciri khusus ya. Saya lanjutkan lagi ya. Ada ciri-ciri khusus terkait bagaimana caranya menentukan dia fi'il lazim atau fi'il muta'addi. Saya ambil contoh yang fi'il muta'addi aja dulu. Fi'il muta'addi itu biasanya kalau dari segi makna itu dilakukan oleh sebagian anggota badan. Satu misal mendengar, sami'a. Itu yang melakukan suatu pekerjaan kan pendengarannya atau kupingnya saja. Misal lagi akala yakulu aklan makan, yang bekerja apanya? Mulutnya. Nah, sebagian anggota badan. Nah, ketika dilakukan oleh sebagian anggota badan, dia itu berupa fi'il muta'addi. Misal lagi syariba minum, nadhara melihat, syamma mencium. Nah, itu nanti fi'il muta'addi. Tapi kalau dilakukan oleh seluruh anggota badan, nah dia itu namanya masuk ke ranah fi'il lazim. Satu misal dahaba. Dahaba itu dilakukan oleh kakinya saja atau seluruh anggota badan. Kalau dilakukan kakinya saja, misalnya menendang, memukul, nah, itu dia fi'il muta'addi. Tapi kalau dilakukan oleh seluruh anggota badan, nanti dia fi'il lazim. Satu misal koma, berdiri. Seluruh anggota badannya berdiri. Itu nanti disebut fi'il lazim. Tidur, nama, istaiqodho bangun. Nama tidur. Tapi kalau dilakukan oleh sebagian anggota badan, itu nanti masuknya ke fi'il muta'addi. Jadi nanti kalau mau membuat contoh fi'il muta'addi, tinggal cari kosakata yang dilakukan oleh sebagian anggota badan. Misalnya mendengar, memukul, menendang, melihat, mencium, memeluk, apa lagi? Wama asbaha dzalik dan lain-lain. Baik. Nah, dalam hal ini saya lanjutkan keterangannya ya. Fi'il muta'addi itu ada kalanya dia butuh satu maf'ul bih. Ada kalanya membutuhkan dua maf'ul, ada kalanya membutuhkan tiga maf'ul. Nah, yang membutuhkan dua maf'ul bih ini sangat jarang sekali ya. Sangat jarang sekali, mungkin hanya untuk pengetahuan saja. Misalnya dhonna wa akhwatuha, dhonna. Dhonna itu artinya menduga. Dhonantu Zaidan aliman. Saya menduga Zaid orang yang alim. Jadi dia tugasnya menasabkan dua isim yang hasilnya mubtada khobar. Satu misal mubtada khobar Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Kemasukan donna, donantu Zaidan qaiman. Dia membutuhkan dua maf'ul bih. Nah, itu donna. Sama juga ketika akto memberi. Saya memberi Zaid uang. Zaid dan uang itu nanti disebut objek atau disebut kalau dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih. Ya, maf'ul bih.
Saya memberi a'taitu Zaidan an-nuquda. Saya memberikan Zaid uang. A'taitu ngoy sapa ingsun Zaidan ing Zaid an-nuquda ing uang. Nah, itu dia membutuhkan dua maf'ul bih. Kenapa saya tadi menjelaskan maf'ul bih dalam bahasa Indonesia itu objek? Karena untuk lebih memudahkan pemahaman awal terlebih dahulu bahwa ketika fi'il dalam bahasa Indonesia disebut predikat, fa'il dalam bahasa Indonesia disebut subjek, maf'ul bih dalam bahasa Indonesia disebut objek. Jadi untuk memudahkan al-farqu bainal lazim wal muta'addi. Jadi hanya untuk memudahkan fi'il lazim dan muta'addi. Namun ada kata kerja dalam bahasa Arab itu yang membutuhkan dua maf'ul sampai ada kalanya tiga maf'ul. Tapi kalau tiga maf'ul ini hanya pada lafadz amba ayun bi'u, memberikan kabar. Saya memberikan kabar kepada Zaid berita, misalnya amba'tu Zaidan khobaron salbiyan, memberikan berita negatif, khobaron salbiyan. Amba'tu Zaidan khobaron salbiyan. Gitu. Nah, perlu diketahui di sini ada beberapa sini yang saya garis bawahi. Ada kalanya fiilnya itu lazim, ada kalanya fiilnya itu lazim. Namun ketika mengikuti wazan tertentu dia menjadi mutaaddi. Satu misal, fariha. Fariha artinya bahagia. Kalau diikutkan wazan fa'ala menjadi farha, nanti artinya membahagiakan, bukan bahagia lagi. Misalnya aguma agung, diikutkan wazan fa'ala, a'dhama artinya mengagungkan. Jadi kalau sudah mengagungkan, dia itu butuh maf'ul bih. Seperti misalnya lagi diikutkan wazan af'ala. Nazala turun. Kalau anzala menurunkan. Kharaja keluar, akhraja mengeluarkan. Nah, itu nanti dia kalau sudah mengeluarkan kan butuh sesuatu yang dikeluarkan. Nah, sesuatu yang dikeluarkan dalam bahasa Arab ini disebut maf'ul bih. Atau kita menyebutkan kalau dalam bahasa Indonesia disebut objek. Nah, perlu diketahui teman-teman, maf'ul bih itu i'rabnya wajib nasab. Salah satu nasab, tanda nasabnya adalah fathah. Misalnya, qara'a Zaidun al-Qur'ana. Nah, dia harus al-Qur'ana, nggak boleh al-Qur'ani ataupun al-Qur'anu. Itu maf'ul bih. Kalau fa'il, dia wajib rofa. Salah satu tanda rofanya adalah dhammah. Qara'a Zaidun, makanya di situ Zaidun. Qala Muhammadun, bukan Muhammadin. Kapan dia Muhammadan? Ketika dia jadi objek. Misalnya Maf'ul bih. maf'ul bih. Misalnya Nasara Zaidun Muhammadan. Oh, dia jadi maf'ul bih. Maka i'rabnya nasab. Salah satu tanda nasabnya adalah fathah. Begitu juga ketika diikutkan wazan fa'ala jalasa, jalasa yujalisu mujalasatan. Duduk, saling duduk. Diikutkan wazan jalasa. Dia sudah yang awalnya jalasa duduk, kalau diikutkan wazan fa'ala yufa'ilu menjadi jalasa yujalisu mujalasatan, itu artinya apa? Mendudukkan. Aywa, mendudukkan. Bukan saling duduk ya tadi ya. Ada dua. Jalasa. Maknanya ada dua. Aywa. Dua orang yang saling duduk. Oh iya. Menurut anak saling duduk ya. Aywa. Tilka hiya al-mada al-qasira fi ma yata'allaq bi fi'li lazim wal muta'addi. Itu tadi contoh sekilas terkait fi'il lazim dan muta'addi, pembahasan sekilas juga terkait fi'il lazim dan muta'addi. Mohon diulang sebentar Ustaz tentang yang fi'il muta'addi dengan dua maf'ul atau tiga maf'ul tadi Ustaz. Nah, baik. Jadi ada kalimat khusus dalam bahasa Arab yang dia itu mempunyai dua maf'ul.
Asal maf'ulnya itu terbuat dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar. Perlu diketahui, ini harus menjelaskan terkait mubtada dan khobar. Bapak Ahmad Dahlan, araftum mubtada khobar? Sedikit, Ustaz. Sedikit. Tentang subjek predikat itu. Tayyib. Mubtada itu isim yang dibaca rofa Rofa. yang biasanya terletak di awal kalimat. Satu misal, alhamdu. Nah, itu namanya mubtada. Kalau berada di awal, alhamdulillahi, lillah itu namanya khobar. Atau gambarannya khobar itu pelengkap dari mubtada. Alhamdulillahi. Satu misal, zaitun qaimun. Zaitun itu mubtada, qaimun itu khobar. Khobar itu kalimat isim yang dibaca rofa yang biasanya terletak setelah mubtada. Nah, ketika Kalimat isim yang dibaca rofa. baca rofa. Nah, itu biasanya kalau kemasukan donna, ya, donna, wa akhwatuha dan saudara-saudaranya itu nanti dia butuh maf'ul bi donna itu. Yang awalnya mubtada khobar rofa dia menjadi nasab. Satu contoh, donantu zaidan iman. Donantu zaidan iman. Sebelumnya kan zaitun imun. Kemasukan donna dia jadi zaidan iman gitu. Itu yang dimaksud dengan mutaaddi dua maf'ul. Sama dengan akto yu'ti. Akto itu dia juga posisinya dua maf'ul. Akto itu artinya memberi. Saya memberi Zaid hadiah. Zaid dan hadiah ya. Itu dalam bahasa Arab disebut maf'ul bih, dua maf'ul bih. Zaid itu maf'ul yang pertama, hadiah itu maf'ul yang kedua. Satu misal dalam membasarkannya, akto Muhammadun Zaidan hadiyatan. Al-hadiyah, afwan. Muhammad memberikan Zaid hadiah. Nah, itu. Kemudian mutaati tiga maf'ul. Ini hanya pada anba'a yumbi'u. Saya anba'a itu memberikan berita. Anba'a zaitun amron khabaron salbiyan. Walakin ma fil muskilah idza antum la tafhamuna fi hadhihi al-mahdah. Tapi tidak apa-apa ketika teman-teman kok bingung terkait dua maf'ul dan tiga maf'ul karena hada nadirun jiddan. Ini jarang sekali. Jadi aksaru istikhdaman fil kitab atau fil kalam kebanyakan yang digunakan dalam kitab maupun ucapan itu fi'il lazim dan mutaatinya itu hanya satu maf'ul bih saja. Satu maf'ul. Nah. Ya kalau Ustaz atas Amin. keterangannya. Iya, afwan. Ustaz Afwan, ma makna nasara Zaidun Muhammadan? Zaid menolong Muhammad. Oh, nam. Ya. Sebentar, Akhi Iskandar. Muhammad itu jadi apa? Fa'il. Nasara Zaidun Muhammadan. Zaidunnya jadi apa? Zaidun. Fa'il. Bukan khobar itu ya? Bukan. Oh, Nasoro, Zaidun, Muhammadan. Berarti fa'il. Terus Muhammadnya Muhammadan maf'ulun bih. maf'ul bi. Tayyib. Oh, iya. Iya. Ya, dah ketemu Dad. Alhamdulillah. Lahdo, sebentar. Ustaz, Nah, terkait yang mutadi dua maf'ul tadi, Ustaz. nah, Kan tadi dikatakan koma Zaidun, Pak, kan? Itu kan kedudukannya awal itu kan mubtada khobar ya. nah.
Nah, kemudian kemasukan zona tadi, Nah, zonantu Zaidan. Zaidan Koiman kan. Naam. Jadi dia tadi itu kan Zaidun Koiman itu kan Koimun itu kan jadinya mubtada khobar, Mm-mm. iya kan? Naam. Sebelum kemasukan zona tadi, Naam. dia berubah jadi Maf'ul bih. maf'ul bih dua-duanya tuh ya. Naam. Karena donna itu tugasnya apa? Tansibul isma wa tansibul khobar. Bang Rim masih ingat? Tansibul Berarti isma. dia berubah kedudukannya ya Ustaz. Naam, tansibul isma wa tansibul khobar. Kalau kana itu tugasnya apa? Tarfaul isma wa tansibul khobar, merofakkan Ya, isim dan menasabkan khobar. masukkan khobar. Satu misal, Allahu ghafurun. Kemasukan kana Allahu Allah ghafuron. ghafurun. Ya. Nah, Kalau inna itu kan pengamalannya tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan isim dan menasabkan khobar. Satu misal dengan contoh yang sama, innallaha ghafurun. Innallaha ghafurun. Tapi kalau donna itu tansibul isma wa tansibul khobar. Dia menasabkan isim dan menasabkan khobar. Makanya donantu Allaha ghafuron. Sama kayak donantu Zaidan iman. nah Ustaz. Berarti kan dia tetap ada fa'il ya Ustaz. Zonantunya itu fa'ilnya tetap Nah, failnya itu tuh, ya, ya, ya. domer tuh. Nah, Ustaz. Nah, Jelas. sebentar, saya buka WA dulu, WA di laptop. Saya mau sambil menunggu teman-teman bisa membuat contoh 5 fi'il lazim dan 5 fi'il mutaaddi ya. Silakan membuat 5 fi'il lazim dan 5 fi'il mutaaddi. Tahtal intidor sambil menunggu. Itu Bang Lim barangkali Hmm. mau tanya. Ya, Mas Kang Dudung. Insyaallah. Nah, tadi teman-teman bisa ngambil contoh dari kamus yang saya kirim. Jadi nanti silakan buat 5 fi'il lazim dan 5 fi'il muta'addi. Jadi misalnya muta'addinya misalnya akala, dibuat jumlah mufidah. Akala Zaidun al-lahma. Zaid makan daging. Nah, gitu misalnya. Untuk menambah pembendaraan kosakata silakan ditulis terlebih dahulu. Cara membuatnya gimana? Subjek, predikat, objek. Nah, itu nanti ketika VL Nanti malam bangun sama mutaaddi. Afian. Semangat.
Coba sebelum masuk ke cara membuat contohnya, saya ingin bertanya terlebih dahulu ya. Eh, atau sebelum saya tanya, saya jelaskan sebentar. Hidup. Kalau dari segi terjemah, hidup itu mutaati atau lazim? Halo? Hidup itu lazim atau mutaati? Lazim Zat, Lazim. Kalau menghidupkan, mutaaddi, mutaati. Melihat, mutaati atau lazim. mutaaddi, Menonton, mutaati atau lazim. mutaaddi, mutaaddi, Nanti. Menoleh, mutaati atau lazim. mutaaddi, Nanti. Hah? mutaaddi. Nanti. Menoleh ada mata, ada leher, ada kepala. Oh, Ayo, menoleh ke. Ketika ke kan keterangan lagi, bukan objek. Ya, membutuhkan objek itu. Apa yang ditoleh? Apanya lehernya yang ditoleh? Ya, apa yang dilihat? Kalau lihat baru, kalau menoleh laisa apa ya. yang ditoleh? Nah, yep. Ditoleh. Misalnya memejamkan mata, Mutaaddi. satu paket itu memejamkan mata. Tapi al-basoro mutaati. Nah, ghadda zaidun al-basoro. Zaid memejamkan mata. Nah, sahih mutaati, mendengar. Mutaaddi Zat. Misalnya lagi apa ini? Mencekik, Mutaaddi. mengambil Mendengar butuh objek nggak ada? apa? Mendengar butuh objek nggak? Butuh. Butuh lah. Musik, apa yang didengar? Berarti Al-Quran. lazim. Hah? Berarti lazim. Oh, Mutaaddi kalau butuh objek. Oh iya, itu salah nulis. saya halas ya, fahimtum ya. Nah, sekarang Nah, Zat. al-an ij'alu jumlatan mufidatan. Silakan dibuat jumlah mufidah. Jadi ada fa'il, ada maf'ul bihnya. 5 saja, 5 kosakata. Misalnya akhoda. Akhoda ya'khudu akhdan. Ya'khudu zaitun al-hasuba fil idarah. Misalnya, Zaid mengambil laptop di kantor. Bebas. Pokoknya ada fa'il, ada maf'ul bih. Silakan dibuat, ditulis terlebih dahulu. Lima lazim, lima mutaaddi dan Nah, sahih. fi'il tertutup dengan fa'ilnya, melainkan memerlukan maf'ulun bih.
pakai fi'il mudhari nggak apa-apa ya Tad ya? Nggak apa-apa, labas. Fi'il madhi atau fi'il mudhari. Oh iya iya iya. Baik, Akhi Kusnaidi bisa langsung berkomunikasi dengan saya di Zoom. Mana Akhi Kusnaidi? Akhi Kusnaidi? Halo, Akhi Adang? Akhi Kusnaidi Adang? Biar enak saya menjelaskannya. Ayo 15 menit lagi. Kasih yuk 15 menit yuk. Bang Lim, Ya, Istangit, Istangit, Amla. 5 menit lagi kumpul. Oke, Akhi Sandar, خلاص. Insya Allah Tad. Iya, tafadhal. Fi'il lazim awalan. Fi'il lazim. Fi'il lazim. Oke. Ro'ai itu kurotal kodam. Oke, itulah Kodamun. itu lazim atau mutaaddi? Lazim. Ah, Aku melihat sepak bola. nah, sepak bola itu apa? Oh iya, ya Apa itu? Melayon ya. Melayon ya Tad. Ayo, mutaaddi dia. Ra'a itu Yang mutaaddi. seluruh badan ya. Oh, mata kok yang dipakai untuk melihat. Oh Sebagian iya. aja. Ayo. Ini satu salah. Coret. Hmm. Oh. Ro'a harusnya ya. Ro'a melihat tetap mutaati ya. Tetap. Sama aja. Al-akhir, al-akhir. Oke oke. Sami'a qiraatul Qur'anu. Sama tuh. Asma Lazim. Yasma'u qiraat al-Qur'an. Hmm. Lazim tetap. Mutaaddi dia, mutaaddi. Yasma'u dia mendengar bacaan Al-Qur'an. Ayo, bacaan kan objek. Sama nih dua salah. Oke. Kaifa antum? Khoto. Orang apa? Marah. Marah. Ayo, Hmm. Salis. Sakoto Mm-mm. dadat. Nah, benar ini, benar ini, benar. Benar ini. Ya. Benar ini. Sakoto yaskutu sukuton. Nah, benar ini. Hmm. Sakoto al-mil akotu. Nah, sahih. Sakotot, tapi sakotot ya, bukan sakotot. Sakotot. So amladat. Soh, tapi sakotot ada tak sakinahnya karena Oh, fa'ilnya al-mil berupa muannas. akotu. Gitu aja. Nah, Ya, ya. Nah, sahih. sakoto Mm-mm. al-mil akotun. Naam sahih. Al-mil akotu, nggak boleh tanwin. Oh, ada alnya. Oh, Naam udah. sahih. Udah. Nah, baik. Hmm. Al-misal ar-rabi, contoh keempat. Contoh keempat, hafidho
Ah, Al-Qur'anu. salah ini, salah ini, salah ini. Objek. Eh? Nggak ada hafidho. Pikiran ya apa enggak kalau menghafal? Hafidah menghafal. Hafidah Hafidho Al-Qur'an. Al-Quran jadi apa dia? Kalau dalam bahasa Indonesia pun, kalau dalam bahasa Indonesia jadi apa dia? Objek. Objek. Subjeknya mana? Subjeknya ya yang menghafal. Nah iya, kalau dia ada objek, berarti dia lazim atau mutaati? Mutaaddi. Aywa. Berarti Yaitu mutaaddinya dapat tiga. uh-uh. Tip. Al-misal al-khamis. Yang kelima. Yang kelima. Hmm. Sakana. Sahih. Sakana Mm-mm. Muhammadu. Muhammad tinggal. Sahih. Lazim itu. Soh 5. Sahih. Iya, Quran al-mutaaddi. Sudah dapat 5. Al-mutaaddi. Al-mutaaddi dakhala Zainab ilal masjid. Hai. Dakhala Zainab ilal masjid. Oke. Dakhala itu seluruh anggota badan atau sebagian anggota badan? Semuanya. Nah, berarti kalau semuanya mutaaddi atau lazim? Mutaaddi. Aywa, lazim. Sebagian anggota badan baru mutaaddi. Oh iya, ya wis. Yang kedua tadi Fataha. Nah, ini baru benar. Fatahal Quran. Nah, tadi labas. Fataha al-Qur'ana. Fataha Al-Qur'ana Tayyib. fi lailatin. Tayyib. Asalis, contoh ketiga. Aghlaqal baba. Benar. Ahlaqal baba. Ya. Nah, sahih. Terus kelima. Kanasa al-billato. Kanasa al-bilato. Tahu artinya kanasa al-bilato? Menyapu lantai. Arti lengkapnya gimana itu? Kanasa al-billato fil Artinya baitihi. bukan, arti lengkapnya gimana itu? Kanasa al-bilato. Kanasa al-billato. Apa pakai yaknus sudah? Enggak harus. Nah, benar. Cuma saya pengen tahu terjemahan lengkapnya gimana itu? Kanasa al-bilato. Kanasa itu menyapu. Lantai disapu. Allah menyapu lantai. Nah, kalau arti lengkapnya gini, kanasa al-bilato, dia laki-laki telah menyapu lantai. Itu bahasa Indonesianya. Dia laki-laki telah menyapu lantai. Itu fi'il madinya. Nah, firmadinya. Ya. Jadi fa'ilnya tersimpan. Oh ya, ini saya ada satu yang fi'il mudhari. Saya tafadhol. Yudahinu yudahinu. Mengecat. Tayyib. Yudahinu al-jidaro. Ayo, tayyib. Apa artinya? Dia sedang mengecat dinding. Naam, sahih. Tayyib, syukran jazian akhi Iskandar. Ya, sebentar. Tayyib, pelan akhi Dudun. Nah, Ustaz. Tayyib, tafadhol. 3 fi'il lazim, 3 fi'il mutaaddi. Oke. Fi'il lazim awal yang pertama
Nasortu al-Ka'bah. Tiganya Itu dipotong. mutaati atau lazim? Apa Ustaz? Nasortu. Ya. Yang kedua, Bentar, sama terjemahnya juga. Nasartu itu dia mutaati atau lazim? nasortu saya lazim. Lazim. Coba saya terjemahnya apa? Saya menolong. Loh, berarti ada yang ditolong. Ada yang tolong. Heeh. Kan menolong. Nasortu Muhammadan. Sahih. Nasartu Muhammad. Saya menolong Muhammad. Muhammad. Berarti dia lazim atau Oke. mutaati? Mutaati. Sahih. Mutadi kalau itu mutadi. Terus itu mutadi dulu ya, Ustaz, ya? Nah, mutaati Yang aja dulu ya. selanjutnya. Ini Ustaz. Nazortu al-Ka'bah. Sahih. Asalis? Asalis. Kalau ini bisa nggak, Ustaz? Jalas Tidak bisa. fi jalas tu fil kursi. Aywa, laisa 'alal kursi. Jalasa itu ala. Oh, oke Ustaz. Berarti jalas tu ala kursi. Dia lazim atau mutaati? Tadi. Lazim. Nggak ada ini ya. Lazim. Iya. Itu tadi satu-satu Ustaz ya. Nah, satu-satu. Kurang dua dah, kurang dua. Iya, oke Ustaz. Ini apa ya? Bentar. Kurang ja lagi. Apa ya? Oke. Qoro'a. Qara'tu G. al-kitab. Qara'tu al-kitab Nah, sahih. itu fi'il lazim. Terus lanjut lagi. Apa ya? Kotok tu Sahih. kotok tu apa ya? Kotok tu al-habla. Al-habla. Apa itu al-habla? Tali. Tali. Oh, kotok tu al-habla. Saya memotong tali. Nah, sahih. Itu lazim. Ini kan ada lazim. Lazim atau tadi? Lazim. Lazim Betul, atau kan? tadi? Lazim kan? Kalau lazim dah habla itu apa? Maf'ul bih. Ayo. Oh, berarti kalau ada maf'ul bih muta'addi. Sebenarnya kalau kita tidak mengira-ngira ada maf'ul bihnya atau enggak, kita biasanya sudah mengetahui kalau dari segi terjemahnya. Misalnya memotong, dan misalnya menampar itu berarti lazim. Menampar itu lazim. Kok lazim? Harus ada yang ditamparnya. Iya nah, kalau ada yang ditampar berarti dia muta'addi. Itu berarti muaddi. Oke, oh ya paham Ustaz. Ayo, misalnya lagi bangun itu berarti lazim. Lazim. Kalau membangunkan Muta'addi. mulia. Apa itu? Mulia. Kuliah. Mulia. Oh, mulia. Mulia itu lazim. Lazim. Kalau memuliakan? Nah, itu baru muta'addi. Fahim tuh? Fahim. Nah, syukran jazilan ala husni ijabatik ya akhi. afwan Ustaz, syukron. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz. Amin wa iyyakum jazakumullahu khairan katsiran. Wal an ukhti Anjar.
Nah, ya Ustadz. Yuk, tafadhol. Untuk contoh yang fi'il lazim, saro zaidun. Tayyib, sahih. Asani, Asani yanamu Sulaiman. na'am, sahih. Asalis, Ja'a mudarrisun. na'am, sahih. Fulan al-muta'addi, Yushahidu Umar at-tilfaza. na'am, sahih. Asalis, Akala Aliyun al-aruzza wassamaka fil enggak matbah. dicet. Enggak ngecet, tapi kita bukakan tadi. Na'am, sahih. Karir, ulangi lagi. Akala Aliyun al-aruzza wassamaka fil matbah. Na'am, sahih. Asalis, Akhadha Muhammad al-qalama fil hakibah. na'am, sahih. Tayyib, syukran jazilan ala husni ijabatik. Afwan ya Ustadz. Tayyib, al-an akhi Julda, coba akhi Julda. Akhi Julda, aina? Halo? Karena ketemu kalimat di Al-Quran ini, Zat. Laballahu binurihim itu termasuk fiil eh, tadi apa? Ya, Zat. Zahaballah binurihim itu apakah termasuk fiil tadi, ya, Zat? Zahaba itu muta'addi. Artinya di situ bukan pergi, tapi menghilangkan. Menghilangkan. Ya. Zahaba itu artinya menghilangkan di sini, ya, Zat, ya. Ayo. Coba buat sendiri. Fi'il lazim contohnya begini, Zat. Benar, Zat, ya. Jalasa Zaid. Nah, sahih. Kalau muta'addi, contoh muta'addi. Berarti ya apa belum ada Zat. Baru Belum itu ada. tadi ketemu Zat. Oh, na'am, tayyib. Tayyib, syukran. Zat. Tayyib. Akhi Bang Lim, satu muta'addi, satu lazim. Muta'addi sama lazim. Muta'addi fataha Zaidun al-baba. Nah, sahih. Kalau lazim? Futiha al-babu. Ah, iya benar. Kau bisa. Belum saya ajarkan, belum waktunya majhul. Khalas. Tayyib, syukran jazilan akhi Bang Lim. Sahih. Akhi Ahmad Lima, Dahlan. Halo. Ana sudah? Naam. Tafadhal. Misalan faqat. Fi'il lazim. Naam. Qoma ustadun alal kursi. Nah, sahih. Qoma itu fi'il lazim, Ustaz, ya. Nah, sahih. Yang muta'addi? Sami'tu azana min masjid. Naam, sahih. Sahih. Tayyib. Lianna waqtana qad intaha hayya nakhtatim dirasatana bi qira'atil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa istima'ikum. Wallahu muwaffiq ila thoriq ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wa jazakumullah.